Oke, coba kita bayangin ya. Ada sebuah tim sepak bola yang kayaknya tuh ditakdirkan buat jadi nomor 2 terus. Sampai-sampai jadi bahan lelucon. Nah, terus bayangin tim yang sama ini tiba-tiba nulis ulang sejarah dengan cara yang paling paling dramatis. Inilah dia kisah luar biasa dari Bayer Leverkusen. Dari Neverkusen menjadi Neverlusen. Selama puluhan tahun, julukan Neverkusen itu nempel banget. Bener-bener jadi kutukan. Tiap kali mereka hampir juara, gagal lagi di detik-detik terakhir. Nyesek banget kan? Tapi di tahun 2024 mereka benar-benar menghancurkan kutukan itu. Mereka ciptakan identitas baru, Neverlusen. Artinya, ya nggak pernah kalah. Kebangkitan yang wah gila sih ini. 51? Coba lihat angka ini. Kelihatannya simpel ya, tapi di balik angka ini ada sebuah keajaiban. 51 pertandingan tanpa kalah sekalipun di semua kompetisi loh. Ini bukan cuma rekor klub biasa, ini rekor Eropa. Mereka memecahkan rekor yang udah bertahan hampir 60 tahun. Kebayang nggak sih? Gila banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya? Gimana bisa sebuah tim yang tadinya identik banget sama kegagalan, yang selalu finish kedua, tiba-tiba bisa mencapai sesuatu yang kelihatannya mustahil? Apa sih rahasianya? Kita bakal coba bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham gimana mereka bisa sehebat ini, kita harus mundur sedikit nih. Kita harus lihat asal-usul mereka yang unik banget. Karena kisah mereka tuh nggak kayak klub-klub raksasa lainnya. Jadi, beda dari klub-klub elit lain, Leverkusen itu lahir dari para pekerja. Makanya mereka punya julukan Werkself, yang artinya kira-kira 11 dari pabrik. Nah, identitas ini ngebentuk karakter mereka banget. Semangat juang, kerja keras, semua itu jadi DNA klub ini. Kita bisa lihat perjalanan mereka di sini. Mulai dari tahun 1904, didirikan sama 180 pekerja Bayer. Terus, butuh waktu lama. Sampai akhirnya di tahun 1979, mereka berhasil promosi ke Bundesliga, liga utamanya Jerman. Dari situ, mereka mulai nunjukin taringnya. Tahun 88 menang Piala UEFA. Terus 93 dapat piala domestik pertama, DFB Pokal. Ini nunjukin gimana mereka pelan-pelan dari tim pabrik biasa jadi kekuatan yang disegani di Jerman dan bahkan Eropa. Tapi, di balik semua kemajuan itu, ada satu periode di mana harapan yang udah setinggi langit malah berakhir dengan sakit hati yang luar biasa. Inilah awal mula julukan Neverkusen itu lahir. Coba bayangin deh, di akhir 90-an sampai awal 2000-an, Leverkusen ini tim yang keren banget. Mainnya bagus, mainnya bintang semua, tapi ada aja yang kurang. Dalam 6 musim, mereka jadi runner-up liga sampai 4 kali. 4 kali loh. Selalu dikit lagi juara, gagal. Dikit lagi, gagal lagi. Frustrasi banget kan? Puncaknya itu di musim 2002. Ini benar-benar puncak dari segala kekecewaan. Cuma dalam hitungan beberapa minggu, mereka kehilangan semuanya. Gelar liga yang udah di depan mata, lepas gitu aja di pertandingan terakhir. Terus, di final piala domestik, kalah. Dan puncaknya, di panggung terbesar final Liga Champions, mereka kalah lagi. Itulah yang disebut horror treble. Mimpi buruk jadi kenyataan. Nah, karena penderitaan beruntun inilah, media-media internasional mulai ngasih mereka julukan. Julukan yang nyelekit banget dan bakal nempel terus. Neverkusen. Dari kata never yang artinya tidak pernah. Julukan ini benar-benar menghantui mereka selama puluhan tahun. Dan julukan itu terus nempel selama lebih dari 20 tahun. Sampai datanglah satu orang yang mengubah segalanya. Seseorang yang datang buat menulis ulang takdir klub ini. Jadi ceritanya gini, di Oktober 2022, kondisi Leverkusen itu lagi parah banget. Ada di zona degradasi, krisis lah pokoknya. Terus mereka nunjuk Xabi Alonso. Kita semua tahu dia legenda sebagai pemain, tapi sebagai pelatih, pengalamannya masih minim. Tapi ternyata dia datang bawa perubahan total. Dia bikin tim yang tadinya rapuh jadi mesin yang nggak bisa dihentikan. Dan apa yang dia lakuin di musim penuh pertamanya, ya itu tadi, sebuah keajaiban. Dan timnya Alonso ini bukan cuma sekedar menang ya, mereka itu mendominasi. Lihat aja data ini. Mereka memecahkan rekor tak terkalahan di Eropa yang udah bertahan hampir 60 tahun. Mereka ngelewatin tim-tim legendaris kayak Benfica-nya Eusebio dulu atau Juventus-nya Del Piero. Nama mereka sekarang ada di buku sejarah, bareng para raksasa. Coba kita lihat deh, apa aja yang mereka raih. Juara Bundesliga. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Dan bukan cuma juara biasa, mereka juara tanpa kalah sekalipun. Ini belum pernah ada yang bisa lakuin di sejarah Bundesliga. Gila kan? Belum selesai, mereka juga juara DFB Pokal.
jadi dapat double winner domestik. Satu-satunya kekalahan mereka itu ya di final Liga Eropa. Cuma satu noda kecil di musim yang hampir sempurna. Ini bukti dominasi total. Oke, setelah akhirnya mereka sampai di puncak, pertanyaannya sekarang, gimana nasib klub yang dulu dikenal sebagai Leverkusen ini ke depannya? Apa kutukannya benar-benar udah hilang? Tentu aja ujian sebenarnya ada di musim-musim berikutnya. Bikin sejarah itu satu hal, tapi mempertahankan dominasi itu cerita lain. Mereka memang memulai musim berikutnya dengan menang DFL Super Cup. Tapi gelar Bundesliga akhirnya balik lagi ke rival mereka, Bayern Munich. Dan sang arsitek, Xabi Alonso, akhirnya pindah juga buat ngelatih Real Madrid. Tapi dia ninggalin warisan yang luar biasa, termasuk rekor 34 pertandingan tandang tanpa kalah, yang kayaknya bakal susah banget dipecahin. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang paling bikin penasaran. Apakah mereka udah benar-benar lepas dari identitas Leverkusen selamanya? Atau musim sempurna mereka itu cuma sebuah keajaiban indah yang gak akan bisa diulang lagi? Mungkin ini awal dari sebuah era baru, sebuah dinasti, atau mungkin cuma momen sekali seumur hidup. Ya, cuma waktu yang bisa jawab. Tapi satu hal yang pasti, Bayer Leverkusen udah nunjukin ke kita semua bahwa dalam sepak bola yang namanya mustahil itu ternyata bisa terjadi.